Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Ari di Surabaya. Mbak Ari menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya. Kemungkinan kejadiannya itu sekitar tahun 2008 atau tahun 2009. Jadi pada saat itu Mbak Ari lagi menyukai jam tangan gitu ya. Dan jam tangannya itu memang sengaja nyari yang, maaf ada rambut, nyari yang vintage jam tangan yang sudah lama. Meskipun itu jam tangan bekas kayak gitu, enggak apa-apa. Dia itu memang lagi suka yang seperti itu. Alasannya itu sederhana sebenarnya. Saat dia memegang suatu benda gitu ya, misalkan contoh jam tangan itu tadi, jam tangan yang dibeli, jam tangan bekas semacam itu, ini saat dia memegang, ini tuh ada satu sensasi yang menyenangkan, dimana apa? Dia biasa memejamkan mata, kok banyak rambut ya? Rambut kuntilanak ini kayaknya pada berjatuhan. Enggak. Apa namanya? Dipegang dan dia itu merasakan satu sensasi di mana dia itu kayak seolah-olah berusaha menerawang ke belakang sana. Siapa pemilik jam ini, apa yang pernah terjadi dengan kehidupannya, dan sebagainya. Tapi itu hanya sebatas hayalan dia gitu ya. Dia tuh mengira-ngira, oh mungkin dia dulu seperti ini, kegiatannya tuh begini, orangnya tuh seperti ini gitu. Dan tentu saja jam tangannya itu jam tangan perempuan ya. Ya, itulah sensasi yang didapat oleh Mbak Ari tadi. Maka dari itu, dia itu belakangan di tahun tadi ya, 2007 atau 2008, dia itu mulai berburu jam-jam yang seperti itu. Bukan jam-jam baru, tujuannya pun bukan untuk, ya memang dipakai sama dia, tapi bukan buat, keren-kerenan atau gimana, enggak. Justru itu, aku tuh pakai jam tua gitu ya, dan aku nggak ngerti apa yang terjadi dulu dengan pemilik sebelumnya. Dan sudah pada suatu hari ceritanya dia itu mampirlah di sebuah toko jam tangan. Tentu saja jualnya itu nggak cuma jam tangan doang, tapi ada jam dinding, toko jam lah kayak gitu ya. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu. Kawan-kawan, bawang gorengnya Wiji ini bawang renyah, bawang kriuk, bawang murni, bawang premium, tanpa campuran apapun. Jadi ya begitu dibuka, aroma semerbak bawang gorengnya itu terasa banget. Untuk kawan-kawan kemarin yang sudah sempat memesan, terima kasih banyak. Untuk kawan-kawan yang ya ditunggu pesanannya yang belum dikirim ya. Untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Untuk kawan-kawan mungkin yang berada di luar negeri, yang dari Jepang kemarin ada pesanan, itu mohon dari Temaya ya, harap bersabar karena ngirim barang ke Jepang terutama, apalagi makanan itu agak sedikit susah, harus registrasi ini itu gitu ya untuk pengirimannya. Kalau kawan-kawan yang di Hong Kong sana itu lebih mudah. Itu aja. Kawan-kawan yang sudah sempat mampir di channel Lapak Horor X Mbah Warmo juga tentu saja terima kasih. Kita balik ke ceritanya Mbak Ari. Mohon maaf kalau iklannya kelamaan. Nah, Mbak Ari pada suatu hari akhirnya mendatangi sebuah toko jam tangan. Di situ dia melihat, ada beberapa jam yang memang bagus. Dia itu sering ke situ dan memang beberapa kali ya, maksudnya sering itu enggak sering banget, cuman udah beberapa kali sampai ini si kokohnya yang jualan itu orang Cina. Ini tuh udah kenal sama Mbak Ari gitu ya. Wah Mbak, nyari apa Mbak gitu ya. Nyari biasa Mbak yang lama-lama gitu kan. Iya kok, ada ndak kok gitu kan. Dicariin situ. Waktu itu belum ada. Nah yang terakhir begitu ke sana, Mbak sini katanya. Kenapa kok? Ada jam baru katanya begitu. Lah jam baru saya enggak. Inilah jangan yang baru-baru kok, tapi yang lama-lama itu. Enggak, maksudnya itu baru datang tapi ini tuh jam lama katanya begitu kan. Mana kok? Ini yang ini. Bagus kata si Mbak Ari. Kok bagus kok ini kok. Cuman harganya yang masuk akal dong kok gitu kan. Ini saya tuh lagi seret sebenarnya katanya akhir bulan kok. Udah segini aja sama si kokonya. Enggak lah, tawar menawar. Akhirnya singkat cerita
udah deal lah, harga jam tersebut memang masuk ke budgetnya si Mbak Ari. Akhirnya dibeli ya di situ. Nah, si pedagang tadi, penjualnya itu ngomong sama Mbak Ari, "Mbak, ini kan jam baru banget datang dan ini tuh jam kinetik ya, yang pakai goyangan gitu doang. Nah, ini baru datang, ini belum saya apa-apain, belum dibuka, belum dicek sama sekali," kata si itu tadi. "Nanti kalau misalkan ada apa-apa, kesini lagi aja Mbak," katanya begitu ya. "Gratis nggak kok?" gitu kan. Ya gratis lah, itu bagian dari servis gitu kan. Soalnya ini belum tak apa-apain, jadi saya juga belum bisa ngasih garansi. "Oh gitu kok, ya udah ini tak bayar, tapi nanti kalau misal tiba-tiba mati, berapa ininya jangka waktunya kok?" "Ya 1 minggu lah," katanya begitu kan. "Oh ya sudah, kalau ada apa-apa 1 minggu saya kesini." Akhirnya apa sih, Mbak Ari pun pulang. Senang bukan main, jam itu pun masih dimasukin di kotaknya. Kotak yang sebenarnya ya kotak-kotak ala-ala begitu ya, itu dimasukin ke sana. Mbak Ari pun pulang. Nah, dia itu lagi persiapan mau ada acara ke Semarang. Jadi besok pagi itu Mbak Ari itu berangkat ke Semarang sana. Nah, ini sesampainya di rumah sore hari gitu ya, sekitar habis dia mandi lah jam 4, jam 4-an lah Mbak Ari mandi. Nah, ini nengokin jamnya ya, loh kok jamnya mati gitu ya, kok nggak gerak. Akhirnya apa? Dicoba digoyang-goyang gitu kan, loh kok tetap mati begini. Wah beneran ini jamnya mati. Ditungguin sampai jam 4 lewat, sementara toko itu biasanya tutupnya sekitar ya jam setengah 6, jam 6 lah, itu udah tutup. Akhirnya sudah, wah ini mati, aku besok ke Semarang nih gitu, aku nggak bisa ini, udah tak bawa ke sana aja lah jam segini. Mbak Ari pun berangkat lagi ke sana menuju ke toko jam tersebut. Nah di situ memang belum tutup. "Kok mati kok jamnya," katanya. "Ya beneran ya, memang belum tak apa-apain itu. Kok kalau misal ini dibenerin hari ini bisa ndak?" gitu kata si Mbak Ari. "Yo nggak bisa Mbak," katanya. "Kok tolonglah," katanya begitu kan, "tolonglah, soalnya apa? Besok saya itu udah ke Semarang pagi-pagi," kata situ ya. "Dan nanti saya di Semarang lama kok, 2 minggu," kata si Mbak Ari kan. Waduh lama juga. Ya udah gimana ya enaknya. Setelah ngerayu-ngerayu, ngobrol-ngobrol gitu kan, akhirnya apa sih, pedagang tadi pun mau, "Ya sudah Mbak, tak benerin, nanti malam kesinilah, nanti tak hubungin," katanya. "Saya minta nomor WA-nya aja." Minta nomor telepon maksudnya gitu ya. Minta nomor teleponnya aja. Akhirnya dikasih sama si Mbak Ari tadi. Mbak Ari pun pulang lagi sore itu, dan perkiraannya Mbak ini kemungkinan ya nggak tahu lah, bisa jam 8 paling jam 9 nanti sampean kesini lagi ya, kata si kokonya tadi. Ya kok udah pulang dulu lah si Mbak Ari ke sana. Beneran jam 9 ditungguin, jam 8 itu belum ada telepon sama sekali. Udah mulai resah, waduh ini nanti gimana ya. Nah sekitar jam 9 Mbak Ari pun ke situ lagi. "Kok gimana, udah beres?" Udah dikabarin gitu ya, "Udah beres kok, udah ini udah, itu tadi ya namanya jam lama jadi kotor Mbak, ini udah tak bersihin semuanya, udah beres lagi," katanya begitu kan. "Kok berarti garansi ya kok?" "Ya garansi." "Berapa kok?" 1 bulan katanya. Ya wis lah, nggak masalah gitu kan. Nah Mbak Ari lagi si kokonya tadi itu lagi masukin lagi jam tangannya ke sana kan. Mbak Ari nungguin sebentar, toko itu udah tutup di sana ya. Mbak Ari sendiri tuh diantar sama bapaknya. Bapaknya itu nunggu di depan. Ini cuman kayak gebyoknya gitu ya. Apa sih, pintu besinya itu kebuka sedikit, Mbak Ari masuk ke dalam sana. Nah, di situ itu malam hari, cahayanya nggak terlalu terang di sana. Itu kan ada rak-rak begitu kan. Mbak Ari nengok ke atas itu, ada anak kecil. Itu lagi duduk nangkring di atas rak di situ. Terus ngeliatin si Mbak Ari sambil tangannya tuh begini dada-dada. Anak kecil mungkin usia 3 atau 4 tahun, anak perempuan. Itu duduk di atas di situ. Mbak Ari itu terdiam ngeliatin, bengong. Itu apa sih, boneka? Atau memang beneran anak kecil gitu? Diperhatikan selama beberapa detik. "Kok? Itu apa kok di atas kok?" Kokonya nengok ke atas kan. "Mana Mbak? Itu di atas." Nah si anak kecil itu tuh masih dada-dada begini. "Mana Mbak? Nggak ada," gitu kan. Udah malam," kata si kokonya. "Saya mau tutup."
Ya udah kok, makasih kok, makasih kok. Mbak Ari pun keluar, nengok ke atas lagi ke sana, itu udah ndak ada. Lah kok ndak ada sih anak tadi? Akhirnya ketemu sama bapak, udah, Ri. Udah Pak, ini Pak udah bener, ya wes yuk pulang. Akhirnya pulanglah, cerita sama bapaknya, Pak. Aku tadi di toko Pak, itu ngeliat ada anak kecil Pak. Itu nangkring di atas rak. Itu, tapi aku nggak tahu itu boneka atau bukan gitu ya. Cuman pas aku nengok lagi itu nggak ada. Nah kata si bapaknya, alah sudah biasa itu ya toko-toko ya. Biasa mungkin yang jagain toko, kata si bapak. Itu begitu, oh gitu ya Pak ya. Akhirnya sudah, Mbak Ari pun pulang ke rumah persiapan istirahat. Karena besok pagi-pagi itu udah harus berangkat ke Semarang. Malam itu udah tertidur, capek banget. Tidurlah pules, pagi-pagi bangun. Singkat cerita, Mbak Ari itu berangkat ke Semarang. Bawa jam itu pun dibawa. Karena memang lagi suka-sukanya. Cuman bawa 2 jam tangan gitu ya. Dan akhirnya berangkat ke Semarang sana. Hari pertama tinggal di suatu tempat yang memang sudah disiapkan oleh tempatnya bekerja, oleh perusahaannya itu. Itu nggak disebutkan ya, entah di hotel, entah di rumah, atau entah di apa gitu. Itu nggak disebutkan. Cuman Mbak Ari intinya tinggal di tempat tersebut dan udah tahu mungkin itu kayak semacam ya rumah yang disewa kali ya, karena yang tinggal di sana itu ada beberapa, ada berdelapan, itu cewek semua. Nah, Mbak Ari tinggal di situ hari pertama itu baik-baik aja, jam tangan itu ya mulai dipakai begitu kan, mengikuti kegiatan dari perusahaan tersebut. Nah, hari kedua Mbak Ari itu pulang sore. Biasanya ini anak-anak itu pulang sekitar jam 8 malam karena memang lembur-lembur gitu ya. Jam 8 itu baru pada pulang. Cuman hari itu Mbak Ari itu perutnya lagi ndak enak. Akhirnya pulang cepet kan. Sekitar jam setengah 6 itu udah pulang dan kondisi di rumah itu sepi banget. Ya wes, ndak apa-apa, Mbak Ari itu nggak mikir yang gimana-gimana. Bentar lagi juga anak-anak pada pulang. Lampu dinyalain semuanya, biasanya bareng-bareng. Ini masuk rumah sendirian, orang pertama yang pulang ke rumah. Di situ kondisi rumah itu masih sepi, nggak ada siapapun. Mbak Ari masuk ke dalam kamar, mandinya sengaja ditunda. Ah ini udah mau maghrib, aku ndak boleh mandi. Udah kan, jam tangan pun ditaruh di atas meja. Jam tangan yang tadi baru dibeli, yang kemarin baru dibeli itu dilepas, ditaruh di meja. Mbak Ari pun rebahan di kamar sambil nunggu maghrib. Nah, tepat sebelum azan maghrib berkumandang, ini jam tangan yang di atas mejanya Mbak Ari itu berpindah, srek. Mendengar ada bunyi kayak gitu. Mbak Ari kan nengok, tapi yang nggak menyadari apapun waktu itu. Srek lagi. Apa sih? Bunyi apa ya itu ya? Sempat berpikir kayak gitu dan tepluk jatuh, itu jam tangan. Mbak Ari kan langsung lompat, itu jam tangan yang masih jadi kesayangannya, jatuh ke lantai keramik. Ya takutnya pecah atau gimana, langsung lompat kan Mbak Ari ke sana tengokin. Untung nggak apa-apa, maksudnya jam tangan itu nggak ada kerusakan apapun, tapi ada kekhawatiran di sana, takutnya dalemannya ada yang lepas atau bagaimana. Itu nggak ada apapun, cuman Mbak Ari di sana, kok jam ini bisa jatuh sendiri ya? Aku kan taruh di sini. Terus kenapa kok bisa jatuh sendiri? Jangan-jangan gitu, mikirnya jangan-jangan rumah ini. Nah di situ Mbak Ari takut mulai. Akhirnya apa? Dia pun di maghrib-maghrib itu bukannya berada di dalam rumah, malah dia langsung keluar kamar ke sana menuju teras. Udahlah aku duduk di sini aja gitu ya sendirian, ngelihat orang-orang pada berangkat sholat maghrib, ibu-ibu kayak gitu, karena lokasi tempat tinggalnya Mbak Ari itu masuk ke perkampungan di sana. Nah ini ibu-ibu pada berangkat ke sana, ya Mbak Ari duduk aja di situ gitu kan, ngeliatin malu-malu juga. Duh aku belum mandi, kalau udah mandi aku ikut gitu ya, cuman aku belum mandi. Tuh asem begini kata si Mbak Ari. Udahlah jamnya pun dipakai lagi begini. Mbak Ari lagi duduk seperti ini, kaget bukan main. Tangannya itu tiba-tiba ada yang megang nyet gitu kan. Ih, tanganku ada yang megang, tapi Mbak Ari belum berani langsung nengok. Siapa ya yang megang ya? Sempat diangkat begini, digoyang-goyangin tangannya. Ini kok ada yang megang. Begitu nengok, itu adalah anak kecil yang dilihat oleh Mbak Ari saat berada di toko si Kokoh yang di Surabaya di sana.
kamu siapa? Ditanyakan sama Mbak Ari, kamu siapa? Iki jamnya ibuku, katanya. Ini jamnya ibuku, bilangnya seperti itu. Hah? Jamnya ibumu gimana? Orang aku udah beli sama itu yang jual toko. Ini Mbak Ari diajakin ngobrol gitu ya. Emang ibu kamu kemana? Ya akhirnya nyadar ya, ini aku lagi ngobrol sama anak kecil. Emang ibu kamu kemana? Ibu aku udah meninggal, ibu aku udah mati, kata si itu. Oh, udah mati. Mbak Ari pun kayak sempat agak sedikit ngeblank. Oh, udah meninggal gitu ya. Terus diperhatikan gitu si anak kecil. Ini anak kecil kotor banget pikirnya si Mbak Ari, apa nggak pernah cuman anaknya siapa ya? Di situ baru nyadar dia. Astagfirullahaladzim, langsung lompat lari ke sana, ke jalanan di situ, ketemu sama ibu-ibu yang itu, yang bagian belakang mau berangkat ke musola. Mbak, kenapa Mbak? Gitu kan, Mbak Ari kan kayak orang panik gitu, keluar dari gerbang rumah, itu kayak orang panik. Mbak, kenapa Mbak? Itu Bu, enggak apa-apa Bu. Bu, saya ikut ya Bu ya, ke musola. Ya udah Mbak, ayo ikut ke sini. Akhirnya ikut, dan Mbak Ari akhirnya cerita, maaf ya Bu ya, katanya. Oh, enggak apa-apa Mbak, enggak apa-apa. Udah enggak apa-apa. Kenapa ditanya. Ibunya mungkin penasaran ya, karena sikapnya Mbak Ari yang aneh, seperti orang ketakutan, seperti Mbak, kenapa Mbak? Kok seperti itu? Udah tenang dulu. Sini Mbak, duduk dulu. Malah disuruh duduk di pinggir situ, karena memang belum mulai sholatnya gitu ya. Sini duduk dulu di sini Mbak. Kenapa, ada apa gitu kan? Bu, enggak tahu Bu, saya tadi kayaknya ngelihat setan Bu, katanya begitu. Oh, ngelihat setan di mana? Itu di rumah itu. Oh, ibunya nggak cerita apapun mengenai rumah tersebut, nggak berkomentar gitu, nggak bilang, oh itu kan memang rumah kosong Mbak, itu memang setannya banyak. Itu nggak ada seperti itu. Ibunya cuman, oh ya wis tenang aja Mbak, ya namanya lagi waktu begini. Mbaknya sama siapa? Saya sendirian Bu. Ya iya, makanya ngelamun ya Mbak ya tadi. Iya Bu, saya ngelamun. Ya udah, kalau maghrib begini nggak boleh ngelamun ya Mbak ya. Iya Bu, makasih Bu. Bu, saya ikut ke musola atau ke masjid ya Bu ya. Itu ke musola Mbak di sana. Yuk, mari ke sana. Sudahlah, bau asam-asam begitu Mbak Ari. Tetap akhirnya ikut ke sana, ikut sholat maghrib dan sebagainya. Di musola itu kebetulan ada mukena cadangan, kan akhirnya pakai itulah. Ikut sholat, setelah selesai sholat, pulanglah Mbak Ari. Nah, saat pulang ke rumah, ini udah ada dua temannya di situ. Ri, kamu habis dari mana Ri? Aku habis sholat maghrib, katanya di musola itu kan. Loh, tumben, kata si teman-temannya kan. Iya, soalnya begini. Iya, ini tadi aku masuk. Loh, pintu kok dibiarkan terbuka seperti ini. Aku nyariin kamu kok nggak ada, kata si itu ya. Malah ada anak kecil. Temannya bilang begitu. Hah? Anak kecil? Anak kecil di mana, katanya? Di kamar Muri gitu kan. Aku tak pikir, loh, Ari kesini bawa keponakan atau apa gitu. Cuman pas ke situ lagi, kok anak kecil itu ndak ada, kata si temannya. Mbak Ari diem aja gitu kan. Ri, kenapa Ri? Emang kamu nggak mikir ya? Mbak Arinya jadi begitu ya. Emang kamu nggak mikir ya? Nggak mikir kenapa? Siapa yang bawa keponakan, kata si Mbak Ari. Iya juga ya Ria. Siapa yang bawa keponakan ya Ria? Itu anaknya siapa Ri? Itu tuh setan tahu, kata si Mbak Ari. Setan gimana? Mbak Ari pun cerita. Jam tangannya yang jatuh, terus dia ke depan, tiba-tiba ada yang megang tangannya, bilang ini jam tangan ibuku ini. Nah, disitulah Ri, jangan-jangan bener apa kata si anak itu. Maksudnya gimana? Itu jangan-jangan jam tangan milik ibunya Ri gitu. Maksudnya gimana sih? Ya itu dulunya mungkin ibunya meninggal. Nggak tahu lah, pokoknya mungkin ada cerita di belakangnya ya. Lah, aku nggak ngerti lah. Aku temenin ya, misal temannya namanya Ayu, yuk aku temenin mandi yuk. Ya udah, sana mandi. Ini bentar lagi juga anak-anak udah pada pulang, lagi pada makan dulu di luar. Akhirnya sekitar jam 7 malam, yang lain pun pada pulang, rumah rame. Mbak Ari pun jadi lebih senang gitu ya, lebih tenang. Ceritanya Mbak Ari pun diceritain ke teman-temannya yang lain, dan malam itu dibahas. Ya, Mbak Ari kayak, ya mungkin masih sore ya, sekitar jam 8. Itu dikasih ya omongan, anak-anak itu setuju, jangan-jangan memang betul Ri itu jam tangan punya
masa lalu yang bagaimana. Nah, Mbak Ari kan masih dipakai ya, terus dielus-elus begini sambil ngedengerin temannya cerita. Tiba-tiba dia tuh pikirannya tuh kayak ngelos katanya. Aku itu tiba-tiba kayak orang pingsan, pusing, gelap gitu kan. Dan habis itu aku nggak inget apa-apa. Tahu-tahu aku bangun, lah di situ aku berada di sebuah rumah, di depan rumah lebih tepatnya, di halaman rumah, dan aku melihat ada seorang ibu muda sama anak kecil. Dan anak kecilnya itu aku tahu, loh ini kan anak kecil yang itu. Dan Mbak Ari langsung kenal, ibu tersebut itu pakai jam tangan yang sama persis dengan yang dipakai oleh Mbak Ari. Mereka berdua pun keluar naik sepeda motor ya waktu itu. Dan saat keluar, ini nggak terjadi apapun, nggak terjadi kecelakaan apapun. Dan tiba-tiba si ibu itu jatuh di halaman rumah, nyet, motor berhenti, terus ibunya tiba-tiba jatuh begitu aja. Mbak Ari itu mau nolongin, tapi nggak tahu waktu itu badan itu kayak nggak bisa bergerak. Ini si anak kecilnya itu kan nangis karena jatuh itu. Bapaknya keluar, suaminya keluar. Duh, kenapa? Kamu kenapa? Akhirnya dicoba dibangunin, tapi istrinya itu nggak bangun-bangun dan manggil tetangga begitu kan. Dicek segala macem. Ini kayak singkat cerita aja. Ternyata ibu tadi, perempuan tadi itu sudah meninggal di situ. Jadi meninggalnya bukan karena kecelakaan atau karena apa, tapi ya itu tadi secara tiba-tiba begitulah. Mbak Ari, oh begitu. Dan akhirnya sudah rame kan, begitu rame Mbak Ari itu kayak ditarik sejenak, itu gelap lagi. Dan begitu gelap lagi, Mbak Ari itu datang lagi ke sana, berada di dalam rumah. Nah, saat berada di dalam rumah, ini si suaminya itu lagi berada di dalam kamar sama anaknya juga. Nah, suaminya itu seperti lagi ngelihat benda-benda yang ada di kamar di sana, benda-benda istrinya ya. Dan salah satunya itu adalah jam tangan. Dan jam tangan itu pun dipegang sama si suami tadi. Dan kayak scene atau adegannya itu begitu cepat, tahu-tahu kayak berubah. Seret, si suami itu tadi pergi sama si anak kecil tersebut dan menuju ke sebuah toko. Tokonya tapi bukan toko tempat Mbak Ari beli ya. Tokonya itu beda, orang-orangnya itu aku nggak kenal sama sekali di situ. Si bapak tadi itu menjual jam tangan tersebut. Dan akhirnya sudah pulang. Begitu pulang, ini terjadi itu tadi. Mohon maaf ya, terjadi sebuah kecelakaan. Jadi kecelakaannya itu bukan kecelakaan sama kendaraan lain, tapi apa? Suaminya itu secara nggak sengaja itu nabrak lampu jalan di sana yang ada di depan toko. Dek, si anak kecilnya itu kan posisinya di depan gitu ya, naik. Nah, ini kepalanya itu mohon maaf ya, kebentur. Si anak kecilnya pingsan dan ya intinya seperti itulah. Si anak kecil itu juga meninggal. Di situ Mbak Ari nangis di sana. Jadi seperti ini ya gitu. Dan tiba-tiba gelap lagi kayak ditarik. Terus Mbak Ari itu balik lagi ke itu tadi, ke rumah bersama teman-temannya di sana. Cuman posisinya Mbak Ari itu tertidur di sofa begini. Ini udah dikelilingin sama teman-temannya tadi. Mbak Ari bangun gitu. Udah bangun. Udah ndak usah katanya. Jadi mereka tuh mau ngambil apa, aromaterapi atau bagaimana ya. Mbak Ari itu pingsan, itu paling baru sekitar 1 menit, 1 atau 2 menit lah. Baru sebentar banget. Tapi di pingsannya tersebut, dia itu seolah-olah kayak melihat semua apa yang terjadi atau sesuatu yang berhubungan dengan jam tangan tersebut. Nah, di situ Mbak Ari pun akhirnya cerita ke teman-temannya. Aku itu tadi ngalamin begini, aku melihat seperti ini. Ada kejadian, ternyata memang benar yang punya jam tangan ini sudah meninggal. Ibu-ibu meninggal secara mendadak dan anaknya itu pun sudah meninggal di situ. Nah, lagi cerita kayak gitu, Mbak Ari melihat di dalam kamarnya. Ini kan mereka di ruang tengah. Itu di situ pintu kamarnya Mbak Ari.
Di sana si anak kecil itu tuh lagi berdiri begini di balik pintu, ya di balik pintu kayak lagi ngumpet terus ngelongok begini, ngelihatin, ngedengerin Mbak Ari cerita. Di sana Mbak Ari itu ndak takut sama sekali, justru yang ada itu sedih. Bahkan Mbak Ari itu sengaja ngomong, ya jam tangan ini mungkin bukan punyaku ya, tapi semoga seharusnya nggak di tanganku, seandainya yang punya itu masih ada, tapi yang punya itu sudah ndak ada dan aku pun ndak tahu rumahnya di mana. Jam tangan ini kan sudah dijual, terus aku beli. Ya kalau memang aku bisa, aku diizinkan untuk merawat jam tangan ini, aku akan merawat. Dan si anak kecil itu tuh senyum di sana di pojokan situ ya, sambil ngumpet senyum begitu doang. Terus apa? Dia masuk lagi ke balik pintu ke sana, slep, menghilang begitu aja. Mbak Ari pun, ya teman-temannya juga udah mulai lumayan cukup tenang. Ceritanya begitu ya, Ri, ya. Ada yang sampai nangis segala macam, temannya perempuan ya cewek. Terus udah, habis itu udah kan Mbak Ari pun bangun dan melanjutkan aktivitas seperti yang lain-lain, dan waktu itu nggak tahu badan itu rasanya tuh capek banget, dan akhirnya Mbak Ari pun tidur. Saat tidur ini Mbak Ari pakai jam tangan tersebut, dan di tidurnya itu dia itu mimpi, tapi mimpi cuman sebentar banget, tapi mimpinya itu jelas banget. Jadi dia itu lagi berjalan dan ngegandeng si anak kecil tersebut kayak di entah sebuah taman atau sebuah perkampungan gitu ya. Ini kayak lagi jalan terus digandeng sama si anak kecil. Nah di depan itu ada sosok si ibu-ibu yang tadi ibunya si anak ini lagi nungguin, lagi begini gitu kan. Dan Mbak Ari pun ngomong, itu ibu, sana ke ibu, sana ke ibu. Si anak kecil itu langsung lari ke sana, langsung meluk ibunya digendong. Dan waktu itu Mbak Ari ngelihat si ibu tadi pakai jam tangan yang itu kan. Oh jam tangannya dipakai sama si ibu. Mbak Ari begini, oh iya nggak ada sama aku. Dan apa sih ibu tadi mendekat ke arah Mbak Ari sambil gendong anaknya. Ini jam tangannya dilepas, ini buat kamu, katanya begitu. Loh Mbak, ini ndak apa-apa Mbak, ini kan jam, ndak apa-apa, kamu rawat ya, kamu jaga ya jam tangan ini ya. Si perempuan itu bilang kayak gitu, dan akhirnya, iya Mbak, bangunlah Mbak Ari. Udah ceritanya mimpinya itu cuman segitu aja, tapi memang setelah mimpi itu tadi, nggak tahu Mbak Ari itu sayang banget dengan jam tangan tersebut. Dan sampai sekarang itu masih dipakai jam tangan itu ya. Jadi dari tahun 2008 Mbak Ari itu dapat, tapi memang nggak pernah tahu pemiliknya itu siapa. Ibu itu tinggalnya di mana, suaminya itu siapa gitu, itu nggak pernah tahu. Rumahnya di mana nggak, sama sekali nggak tahu ya. Tapi dari tahun 2007 atau 2008 tersebut sampai sekarang berarti udah berapa belas tahun gitu ya. Itu masih dipakai sampai sekarang, dan jam tangannya itu kondisinya masih baik-baik aja. Dan ya memang saat pakai itu udah nggak pernah terjadi sesuatu yang aneh-aneh lagi. Semuanya itu kembali normal. 2 minggu di Semarang, Mbak Ari pun balik ke Surabaya, cerita semua sama bapaknya begini-begini, ketemu sama kokohnya itu pun cerita begini-begini, cuman kokonya juga nggak ngerti gitu ya, dia tuh beli dari toko lagi, dioper gitulah. Nah itu aja satu cerita dari Mbak Ari. Terima kasih banyak atas ceritanya Mbak Ari. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tak lupa terima kasih. Kawan-kawan yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Kawan-kawan yang sudah berkunjung ke channelnya Mbah Warmo, X Lapak Horor, juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.